Lalu orang-orang yang aktif, superaktif, ataupun hiperaktif, khususnya yang banyak beraktivitas dengan fisik, berlari, bermain sepak bola, atau yang hanya bergerak-gerak. Waduh, kalau dipikir-pikir manusia memang tidak pernah berhenti bergerak, baik ketika bangun, ketika tidur, hingga bangun lagi. Lalu tampak dicita-citakan, kadang terjadi benturan kaki, tangan yang tentunya akan melibatkan tulang. Dan lagi-lagi tampak diinginkan terjadilah keretakan atau patah tulang. Lalu muncul pertanyaan dalam benak saya dan usahakan Anda juga bertanya, bagaimana tanda dan proses terjadinya patah tulang? Waduh, menarik ya. Oke, duduk yang manis, klik subscribe, jangan lupa senyum, dan ayo kita bahas. Tulang berfungsi sebagai penopang tubuh manusia, maka tekanan dan beban tubuh harus ditanggung oleh tulang. Berat sekali tugas Anda, wahai tulang, udah sembunyi, banyak beban lagi. Beban berat ini mengharuskan tulang tersusun dari jaringan yang sangat kuat dan kaku. Selain itu, karena aktivitas manusia yang melibatkan tulang, maka kadang terjadi benturan tulang dengan benda lain, atau mungkin juga tulang dengan tulang. Benturan ini mengakibatkan tulang mendapat tekanan pada tulang. Terkadang benturan pada tulang terjadi dengan cukup keras, seperti misalnya pada kecelakaan ataupun ketika berolahraga. Benturan seperti ini akan mengakibatkan tulang mendapat tekanan berlebih dibandingkan dengan tekanan seperti biasanya. Dan itu pasti sakit. Kalau tidak percaya, silahkan Anda coba. Tapi jangan dicoba, nanti Anda nangis. Tekanan dan beban yang berat yang berlebih ini mengakibatkan beberapa respon, perubahan, dan tanda pada jaringan tulang maupun pada tubuh Anda. Pertama, pendarahan. Sekitar tulang terdapat banyak pembuluh darah tempat mengalirnya darah. Ketika terjadi benturan atau patah tulang, pembuluh darah akan putus dan pecah, lalu keluarlah darah. Ya iyalah, masa Anda. Jadi ingat, bukan tulangnya yang berdarah, karena tulang tetap berwarna putih, baik tulang Anda, tulang saya, apalagi tulangnya dia. Selanjutnya, darah yang tidak lagi mengalir di dalam pembuluh darah akan mengalami pembekuan di sekitar jaringan tulang yang retak tersebut. Jadi perlu diwaspadai, setelah benturan tulang, lalu ada rasa nyeri yang cukup lama, tulang sulit digerakkan, dan warnanya menjadi merah, itu adalah bisa jadi tanda-tanda telah terjadi patah tulang. Bagian tulang yang patah kini menjadi kosong, sehingga harus segera diisi agar tidak terjadi kerusakan permanen. Protein pun akan bekerja cepat mengisi celah-celah hati yang kosong, celah tulang maksudnya. Ketika terjadinya patah tulang, pasti akan ada kerusakan jaringan tulang. Hal ini mengakibatkan gejala berupa anggota tubuh tempat patah tulang tersebut menjadi akan sulit digerakkan atau kadang nyeri untuk jika digerakkan. Selanjutnya, darah yang membeku tadi berkumpul sehingga memunculkan pembengkakan pada sekitar patahnya tulang. Pembengkakan ini juga akan menandakan sistem kekebalan tubuh atau tubuh bekerja sama melakukan antisipasi kerusakan yang lebih berat pada jaringan tulang. Jadi akan terlihat bahwa kerjasama sistem kekebalan tulang akan lebih sigap daripada kerjasama manusia. Sel-sel tulang, sum-sum, hingga sel darah bergerak dengan cepat seperti dikomando dan mereka tidak perlu menunggu nasi bungkus dibagikan. Semuanya bergerak cepat, sigap, bahu-membahu untuk memulai melakukan renovasi tulang baru. Sel-sel tulang akan mulai memproduksi sel tulang rawan untuk mengisi bagian ujung atau tepi setiap keretakan tulang. Pembentukan kalus lunak ini diperkirakan memakan waktu sekitar 8 hari dihitung dari waktu cedera. Wah, cukup lama juga ya.
Selanjutnya, kalus akan pecah dan mulai pembentukan dan pematangan tulang baru tersebut. Proses ini dimulai sekitar 3 hingga 4 minggu setelah patah tulang. Jadi, sabar.